Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang saya berada di kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, pada momen ini teman-teman mahasiswa itu menyelenggarakan namanya sekolah legislatif. Saya masih agak bingung ini sekolah legislatif itu apa ya? Apa maunya? Apa sekolah itu SD, SMP, SMA? Yang diajarin di sekolah apa legislatif itu? Apakah anggota dewannya diajari untuk sekolah lagi? Dan kebetulan dalam acara semacam talk show gitu, yang diundang adalah anggota DPRD DIY, Ibu Retno Sudianti, yang merupakan yang merupakan anggota Komisi A serta dari fraksi Partai Gerindra. Ini saya ngomongnya dengan jelas walaupun ini anget-anget ini menjelang putaran pemilu ini, putaran demokrasi pemilu. Nah, teman-teman dari UAD boleh angkat tangannya menyapa yang menonton. Halo, ya gimana kabarnya, baik, sehat? Nanti saya akan keliling satu persatu menanyakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi demokrasi kita? Ini kan legislatif nih, berhubungan dengan demokrasi. Bagaimana kondisi demokrasi kita saat ini sehingga seolah-olah ini harus ada sekolah legislatif. Kita mulai dari yang sebelah kiri ini. Nah, ini namanya siapa ya? Oke, perkenalkan, nama saya Cindy Afriani. Siapa? Cindy Afriani. Lihatnya ke kamera. Ya, saya Cindy Afriani dari Prodi Matematika. Kebetulan sekarang saya semester 6. Semester 6. Nah, di sini di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini kebetulan saya diamanai sebagai wakil ketua dari DPM FAS. Jadi tadi apa Pak pertanyaannya? Ya, kalau bagaimanakah Mbak siapa Cynthia? Ya. Cynthia tuh melihat alam demokrasi kita sekarang ini di Indonesia gimana Mbak Cynthia? Mungkin kalau menurut saya sendiri di demokrasi yang sekarang ini terutama di Jogja ini, mungkin karena kebanyakan mahasiswa atau anak rantau yang ada di sini, terus dia akan berbagai dari macam latar belakang yang berbeda. Karena yang Jogja ini kan bisa dikenal kita sebagai kota pelajar, yang mana di sini tuh banyak sekali instansi atau perguruan tinggi yang didatangi oleh berbagai macam mahasiswa-mahasiswa dari kota-kota lain. Ya. Itulah yang membuat kenapa latar belakang dari mereka semua itu beda-beda. Makanya jadi gimana sih demokrasi di saat ini? Menurut saya sendiri, mereka itu banyak yang ibaratnya tidak satu pemikiran. Artinya banyak yang demokrasi ini melalui akal sehatnya, ada juga yang melalui akal sakitnya. Maksudnya ototnya, nggak sebagai otaknya. Gitu ya. Mungkin itu saja sih jawabannya. Oh, jadi artinya demokrasi di Yogyakarta ini juga berdinamis ya? Iya. Karena dari berbagai kalangan yang datang, kadang-kadang pakai akal sehat, kadang-kadang pakai otot yang sehat, gitu ya. Jiwanya nggak sehat berarti ya. Nah, sekarang ini nih, Mbak siapa namanya? Oke, perkenalkan saya Dwi Agustia. Saya juga dari program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Dan sekarang alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua DPM FAS periode 2023 sekarang. Nah, menurut saya sendiri terkait demokrasi, yang saya pandang adalah demokrasi Indonesia itu hampir mati. Hampir mati? Iya, kenapa dibilang begitu? Banyak mahasiswa atau pemuda penerus Indonesia banyak yang tidak tahu, bahkan tidak tahu apa itu demokrasi. Jangankan untuk terjun ke ranah yang lebih, bahkan mereka itu tahu demokrasi aja tidak. Jangankan untuk tahu yang lebih, misal demokrasi di Indonesia tuh ada apa aja, atau yang lebih menjorok lebih dalam, mereka bahkan tentang demokrasi itu masih awam. Gitu ya. Ngertinya demokrasi kali ya. Kalau yang tengah nanti aja. Ini anggota DPRD DIY Ibu Retno Sudianti yang kebetulan hadir sebagai narasumber utama di dalam sekolah legislatif. Tapi gongnya aja. Saya kan nanya ini, Mas, kita kan ngomong soalnya topik demokrasi. Kemudian sekolah legislatif ini itu apakah dilaksanakan karena ada hal-hal yang maksudnya dalam sistem demokrasi kita kurang pas atau gimana? Namanya siapa sih? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fadil Muzaki dari program studi Sistem Informasi. Ya. Sekarang di semester 4.
di DPM FAS diamanai sebagai ketua komisi C. Nah, sekolah legislatif ini itu sendiri kita tujuan awalnya adalah untuk memperkenalkan apa itu legislatif pada teman-teman khususnya di mahasiswa FAS. Dikarenakan kami mengira kita meneliti dan mengamati bahwasanya teman-teman dari FAS ini khususnya itu mereka kurang paham dan kurang jeli mengenai apa itu legislatif. Contohnya seperti tadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peserta mengenai gimana sih legislatif itu sendiri dan apa esensi dari legislatif. Jadi tujuan khususnya adalah kita untuk memperkenalkan legislatif baik di universitas maupun di tingkat pemerintahan. Makanya mengundang ya. Ya, makanya kita mengundang dari Bu Retno. Nah, ini yang imut-imut ini. Tapi amit-amit ya. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sultan Hasanah dari Prodi Biologi semester 4. Nah, pertanyaannya gini, apakah demokrasi yang ada di kampus ini sudah berjalan dengan baik atau menurut dirimu? Kalau menurut saya beberapa organisasi kemahasiswaan, apalagi mengenai demokrasi itu menurut saya belum berjalan dengan baik karena di sini kan membutuhkan peran mahasiswa, sedangkan mahasiswa sekarang tuh kurang tertarik dengan politik, dengan organisasi gitu. Jadi dengan kurangnya peran mahasiswa, jadi demokrasi di kampus ini menurut saya jadi kurang gitu. Oh, kurang ya? Bisa jalannya. Karena kurang tertarik kurang berjalan dengan baik ya. Terlihatnya dengan demo ya. Iya. Demo turunkan uang kuliah. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan lagi, tapi nanti gongnya pasti Bu Retno ya. Saya akan bertanya nih kemudian apa sih peran mahasiswa itu terhadap demokrasi atau terhadap sistem demokrasi atau terhadap peran anggota dewan deh yang paling gampang. Yang belakang ini siapa nih namanya nih? Baik, perkenalkan nama saya Risalat Nadhira. Saat ini saya adalah mahasiswa program studi biologi semester 6. Alhamdulillah saya diamanai sebagai bendahara dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FAS. Bendahara? Iya. Hati-hati. Baik, apa mau tanya? Ini masih kebanyakan hitung duit. Jadi, bagaimana apa sih yang ada di kepalanya panjenengan terhadap peran-peran anggota dewan? Untuk saat ini menurut saya itu mahasiswa yang sekarang berperan sebagai Dewan Perwakilan itu memiliki peran yang cukup penting ya untuk apalagi di organisasi mahasiswa ini. Kami ini sebenarnya fungsinya kan menyuarakan kayak saran terus kritik kepada fakultas, pada kampus ya? Kampus gitu. Dari suara-suara mahasiswa itu biasanya kami tampung untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya yang mungkin tidak didengar. Itu kan biasanya daripada demo ya, jadi menyampaikan dengan cara elegan gitu. Oh gitu ya? Emang ada suara-suara mahasiswa yang kritik-kritik yang tidak didengar oleh kampus? Ini Mbak yang sebelah ini kelihatannya. Ada ya? Oh, mungkin perkenalan dulu ya Pak ya. Perkenalkan nama saya Anggi Angga ini. Saya program studi fisika, yaitu sekarang sedang menginjak semester 6 dan juga di sini saya perwakilan dari HMPS Fisika. Ya. Pertanyaan tadi apa Pak ya? Emang ada suara-suara dan kritikan mahasiswa yang tidak didengar oleh kampus? Banyak sih Pak sebenarnya untuk kritikan-kritikan mahasiswa yang memang tidak didengar oleh kampus, dan bisa dibilang kampus bukan tidak menanggulangi itu, cuman di sini kita kadang sebagai mahasiswa itu terlalu pasif untuk mengutarakan hal tersebut. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa yang memang misalnya aktif keorganisasian itu hanya menyampaikan, sekedar menyampaikan, namun ketika nanti di atas memang terdapat beberapa orang-orang yang ya kita stop aja nih, misalnya kayak isu-isu yang memang penting seharusnya diangkat, namun dalam hal ini ya udah kita biarin aja gitu. Cuman sekarang ini alhamdulillah dari DPM FAS sendiri sudah ada langkah terobosan baru terkait dengan isu-isu yang bakalan akan diangkat seperti itu Pak. Nanti kita berurusan dengan kampus atau nanti kita langsung mengangkat ke dekanat dari DPM FAS ini. Oh, jadi fungsi-fungsi demokrasi lewat perwakilan mahasiswa sudah bisa dilakukan ya di UAD ini ya? Iya, iya Mas, betul nggak?
Ya betul Pak. Karena salah satu contoh kita ada komisi A itu, gimana di komisi A ini menampung aspirasi-aspirasi ataupun isu-isu yang akan dibawakan oleh teman-teman dari KBM atau mahasiswa. Oh gitu ya. Iya. Sejauh ini demo nggak? Belum ada sih. Kita masih lewat kita mediasi dulu. Oke. Yang belakang itu sampai ke suaranya ke sini. Siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Rohana dari. Yang keras dong. Berdiri boleh tuh, berdiri boleh coba. Berdiri boleh. Fitri Rohana boleh berdiri. Boleh? Iya. Semester berapa? Semester 2. Semester 2? Iya, program studi fisika. Fisika. Penting nggak demokrasi di kampus? Penting, menurut saya penting. Namun seberapa penting atau tidaknya itu tergantung masalahnya itu apa sendiri, masalah sendirinya itu apa. Begitu menurut saya. Oke. Sebelahnya siapa nih? Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Iya. Iya. Nama saya Tri Oktarisa, saya dari program studi biologi angkatan 2021. Di sini saya sudah menginjak semester 4 dan saya diamanahin sebagai sekretaris Komisi B di DPM FAS. Komisi B tugasnya apa? Budgeting dan controlling. Budgeting dan controlling. Apa yang dikontrol? Ya ini kayak misal kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEM atau HMPS kita ibaratnya tuh kayak mengawasi gitu, mengawasi kegiatannya. Baik, terima kasih. Sebentar, ada pertanyaan yang cukup penting ini. Saya pengen di antara kalian bisa berdiri kemudian mengungkapkan pendapatnya, bagaimana pandangan teman-teman mahasiswa terhadap anggota dewan. Nah, ini yang paling penting ini. Siapa? Boleh? Mas yang paling ganteng sendiri atau Mbak Ketua, Mbak Dwi, siapa? Gimana? Harus berdiri dong. Jadi gimana pendapatnya Mbak Dwi terkait dengan fungsi anggota DPR DIY? Nah, Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ucapan saya ke depan ini akan menyinggung beberapa pihak. Apa yang saya rasakan, saya tidak merasakan sampai saat ini. Tidak merasakan apa? Tidak merasakan kinerja atau apa yang dilakukan dari DPR DIY. Oh, gitu? Karena yang pertama, saya bukan orang Jogja asli. Oh, gitu. Oh, ya kamu nggak merasakan APBD berarti ya? Jadi saya tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, saya juga baru 1-2 tahun di Jogja. Jadi dan terjun ke organisasi mahasiswa DPM itu baru sekarang. Oh, baru sekarang saya mengerti ada DPR, fungsi DPR, kerjanya DPR. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana pendapat saya lebih tentang anggota DPR, belum bisa saya jawab. Oh, gitu. Karena Ya? yang saya lihat sekarang ini saya belum mendapatkan apapun. Wow, gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas, gimana Mas? Soal peran dan fungsi anggota DPR DIY ini. Atau DPR boleh berdiri? Duduk aja Pak. Ya, duduk aja. Gimana Mas? Oke, mungkin kurang lebih saya sama dengan Mbak Dwi, maksudnya sama di sini adalah saya tinggalnya kebetulan tidak di DIY. Cuman saya melihat ya dari kegiatan ini ternyata misal walaupun ada anggota dewan yang tidak aktif atau maksudnya tidak dirasakan oleh masyarakat DIY, tapi di sini saya sudah merasakan bahwasanya ada nih anggota dewan DPR DIY yang mau turun ke kalangan mahasiswa, yaitu di sekolah legislatif ini menjadi pemeran materi yang dimana kita menginginkan dari beliau ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa, dan ternyata itu sudah saya dapati begitu Pak. Oh gitu ya? Ya. Pertanyaan terakhir, siapa nih yang mau jawab sebelum ke Bu Retno? Bagaimana pendapat kalian terkait dengan demo yang dilakukan oleh teman-teman kalian yang namanya mahasiswa? Siapa? Boleh, siapa aja? Boleh. Ayo. Yang Mbak boleh? Kelihatannya dari tadi pengen. Silakan. Duduk aja ya Pak. Boleh, duduk boleh. Untuk terkait dengan demo yang diadakan oleh mahasiswa, bagi saya itu sah-sah saja karena itu merupakan suatu aspirasi yang seharusnya didengar oleh pihak dewan di atas. Karena kita mahasiswa itu adalah sebagian kecil, sebagian besar itu menjadi suatu menyampaikan aspirasi. Misalnya
saya dari Pulau Sumatera nih, ingin menyampaikan aspirasi. Dari orang tua ada keluhan A, B, C. Oke, dari orang tua tidak bisa menyampaikan aspirasi ke anggota dewan, bisa melalui lingkup mahasiswa yang mana anaknya sebagai mahasiswa. Jadi bagi saya demo yang diadakan oleh mahasiswa itu sah-sah aja, asalkan demo itu tidak anarkis dan segala macam. Tentunya juga demo kan kita tidak bisa menyatukan satu kepala dan kepala yang lain. Mungkin kepala boleh sama hitam tapi pikiran tidak. Seperti itu. Jadi mahasiswa sebagai alat penyaru aspirasi orang tua. Ya. Baik, luar biasa sekali. Tapi setuju ya ada demo. Ada nggak yang nggak setuju dengan demo? Ada nggak? Tidak. Hah? Setuju semua? Ya. Wah, nanti ini hati-hati nanti. Baik, terakhir ini Bu Retno, Bu, saya mau tanya ini ternyata teman-teman mahasiswa itu apa ya perlu lebih dipahamkan terkait dengan fungsi dan peran anggota dewan sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi. Ibu ngapain di sini? Ya, baik. Jadi kemarin itu dari UAD meminta kami melalui pimpinan DPR untuk bisa memberikan wawasan bahwa fungsi dan ketugasan DPRD DIY itu apa saja, dan kemudian ternyata setelah saya ada di sini banyak yang memang belum paham apa itu DPRD, khususnya yang ada di DIY ini. Terus kemudian fungsi dan tugasnya itu apa saja, bahkan katanya tadi juga ada yang belum dirasakan dan seterusnya gitu kan. Ya, pada prinsipnya kami ini ingin ada selalu di tengah-tengah masyarakat, kami sebagai anggota dewan, terutama DPRD DIY, sehingga terus menyerap aspirasi daripada masyarakat dan juga mahasiswa yang ada di Jogja. Kita juga harus bisa mengayomi adik-adik kita yang sekolah di sini, misalkan demo ya juga tetap tidak boleh anarkis, menyalurkan aspirasi silahkan, ya kan, dan kita selalu mengawasi karena itu adalah bagian daripada ketugasan kami. Dan setelah saya masuk di UAD ini sangat luar biasa, ada DKM, Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata di UAD ini seperti miniaturnya pemerintahan. Ada badan-badan seperti legislatif, yudikatif, dan kemudian eksekutif. Ada partai-partai juga di sini, dan kemudian partai-partai ada kan? Nah, terus kemudian ada pemilihan, dan ternyata demokrasinya juga hampir sama seperti demokrasi kita pada saat pemilihan. Banyak konflik, ya. Tapi konfliknya Ada money politik nggak ya? ya, nah, itu nanti tanyakan sama mereka, money politik atau enggak. Dan kemudian di sini juga ada komisi-komisi seperti komisi A, B, C, dan seterusnya. Ini seperti miniatur, persis miniatur daripada pemerintahan. Ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya. Jadi sangat luar biasa yang saya dapat di UAD ini, dan semuanya itu linear sama dengan DPRD atau DPR yang lainnya, proses pemilihannya, dan kemudian cara kerjanya, pengawasannya, fungsi pengawasannya, dan ketugasannya, semua hampir sama. Cuma di sini sekupnya adalah mahasiswa. Gitu ya. Kami tidak akan pernah berhenti terus memberikan edukasi atau pencerahan kepada adik-adik ini agar jangan sampai mati atau kendor demokrasinya, dan terutama demokrasi yang sehat dong. Baik, terima kasih sih. Itu kok ada partai-partai politiknya, gambarnya apa? Nanti kambing. Gambar apa? Waktu boleh kambing ya nanti aja. Mau dijawab sekarang? Enggak. Nanti biar kita ngobrol dulu 20 menit deh. Baik, sangat luar biasa teman-teman sekalian bahwa kampus juga merupakan miniatur sebuah negara dalam tanda petik ya, dalam sistem berdemokrasinya. Ada berfungsi sebagai eksekutif, legislatif, bahkan di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa juga ada komisi-komisi, komisi A, komisi B, dan segala macamnya. Dan kalau sidang juga suka sidang? Ada yang tidur pasti. Ada yang tidur ya? Nyontoh ya. Baik, terima kasih Bu Retno yang mau memberikan pencerahan dan tambahan informasi, kemudian pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa dengan sistem demokrasi yang ada di Jogja. Terima kasih. Boleh beri salam buat teman-teman, terutama orang tua yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, ya, salam apa? Gini ada yel-yelnya enggak? Apa tadi? Ayo. Ya. 1, 2, 3. Legislativasi, aspirasi, solutif, informatif, komunikasi.